Malam itu hujan turun deras di desa kecil tempat Dika tinggal. Petir menyambar di kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. Dika baru saja selesai membantu di puskesmas desa, tempatnya bekerja sebagai asisten bidan. Pekerjaannya hari itu cukup melelahkan, terutama karena ada beberapa pasien yang datang mendadak untuk berobat. Ia berjalan melewati lorong menuju gudang peralatan medis untuk mengambil beberapa barang yang diminta oleh Bu Bidan Rita, bidan senior di puskesmas tersebut. Bu Rita adalah wanita yang sangat dihormati di desa. Cantik, pintar, dan ramah. Ia selalu menjadi tempat orang-orang meminta nasihat, baik soal kesehatan maupun kehidupan. Dika yang baru bekerja di sana selama beberapa bulan sering merasa kagum padanya. Begitu sampai di depan gudang, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Ia mengira bahwa ada orang lain di dalam. Namun, ketika mendorongnya lebih lebar, ia terkejut melihat Bu Rita berdiri di dalam, sedang mencari sesuatu di rak peralatan medis. "Oh Dika, kebetulan sekali. Bisa bantu saya mencari beberapa stok obat yang kita butuhkan untuk pasien tadi?" katanya sambil tersenyum. "Tentu Bu," jawab Dika cepat. Ia melangkah masuk membantu Bu Rita mencari barang-barang yang dibutuhkan. Gudang itu cukup luas, tetapi tidak memiliki banyak ventilasi, sehingga udara terasa agak pengap. Rak-rak penuh dengan kotak obat, alat-alat medis, dan berbagai peralatan lainnya. Saat mereka sibuk mencari, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Bruk! Pintu gudang tertutup dengan keras, membuat keduanya terlonjak kaget. Dika buru-buru berlari ke arah pintu dan mencoba membukanya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mendorong dan menarik, pintunya tetap tidak mau terbuka. "Astaga, terkunci," katanya dengan nada panik. Bu Rita menghampiri dan mencoba membantunya, tetapi hasilnya sama saja. Pintu itu sepertinya terkunci dari luar. Sepertinya angin menutupnya dengan kencang, ujar Bu Rita sambil menghela nafas. "Dan kunci gudang biasanya disimpan di meja administrasi, bukan di sini." Dika mengusap wajahnya. "Jadi kita terkunci di dalam?" Bu Rita mengangguk. "Sepertinya begitu. Mungkin kita harus menunggu sampai ada orang yang datang dan menyadari kita di sini." Dika melirik ke jam tangannya. Sudah hampir pukul 10 malam. Sebagian besar staf perpustakaan sudah pulang. Hanya tersisa beberapa petugas jaga malam. Namun, mereka biasanya sibuk di ruang pasien dan jarang ke bagian gudang. "Sepertinya kita harus menunggu cukup lama, Bu," katanya sambil menghela nafas. Bu Rita tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, kita manfaatkan waktu ini untuk istirahat sebentar." Mereka duduk di lantai gudang yang dingin. Hujan di luar masih turun dengan deras, menciptakan suara gemuruh yang samar terdengar dari dalam. Dika merasa sedikit canggung. Berada sendirian di ruang sempit dengan Bu Rita bukanlah hal yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa gugup, meskipun Bu Rita tampak santai seperti biasa. Bu Rita mengamati wajah Dika yang tampak tegang, lalu tersenyum. "Kamu kelihatan gelisah, kenapa?" Dika tersentak. Tidak Bu, cuma ya ini situasi yang cukup aneh kan?" Bu Rita tertawa pelan. "Iya juga sih. Aku juga tidak menyangka bakal terkunci di sini bersama kamu." Suasana menjadi sedikit lebih ringan setelah tawa itu. "Ngomong-ngomong," kata Bu Rita, "sudah berapa bulan kamu bekerja di sini? Bagaimana rasanya?" Dika berpikir sejenak sebelum menjawab. "Jujur, saya suka bekerja di sini. Awalnya saya ragu karena tidak punya banyak pengalaman di bidang medis. Tapi saya banyak belajar dari ibu dan tim di sini." "Itu bagus," kata Bu Rita. "Aku juga melihat kamu banyak berkembang. Kamu cepat belajar
dan peduli dengan pasien. Itu hal yang penting dalam pekerjaan ini. Dika tersenyum kecil, merasa bangga mendengar pujian itu. Mereka terus berbicara, membahas banyak hal, mulai dari pekerjaan, pengalaman pribadi hingga kehidupan di desa. Dika mulai merasa lebih nyaman. Ia baru menyadari bahwa di luar pekerjaannya sebagai bidan, Bu Rita adalah orang yang menyenangkan diajak bicara. Setelah beberapa saat, suhu di gudang mulai terasa lebih dingin. Bu Rita merapatkan jaketnya. "Kamu kedinginan, Bu?" tanya Dika. "Sedikit," jawabnya sambil menggosok-gosok tangannya. Tanpa berpikir panjang, Dika melepaskan jaketnya dan menyerahkan pada Bu Rita. "Ini pakai saja, saya masih tahan kok." Bu Rita menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Dika." Ia menerima jaket itu dan memakainya. Dika bisa melihat wajahnya sedikit memerah, mungkin karena udara dingin atau sesuatu yang lain. Beberapa menit berlalu. Dalam keheningan, mereka hanya duduk berdampingan, mendengarkan suara hujan yang semakin mereda di luar. Lalu, tiba-tiba Bu Rita berkata, "Dika, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, Bu, ada apa?" Bu Rita menatapnya dengan serius. "Apa kamu pernah jatuh cinta?" Dika terkejut dengan pertanyaan itu. Ia tidak menyangka percakapan akan mengarah ke sana. Pernah sih, Bu," jawabnya dengan sedikit gugup. "Tapi tidak banyak pengalaman." Bu Rita tersenyum tipis. "Sama, saya juga pernah, tapi belum pernah menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuatku merasa istimewa." Dika menelan ludah. Ia tidak tahu harus meresponnya bagaimana. Kadang kita tidak menyadari bahwa orang yang lebih tepat itu ada di sekitar kita, lanjut Bu Rita. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas sampai lupa untuk benar-benar melihat. Dika merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, terdengar suara dari luar. "Bu Rita, Dika, kalian di dalam." Itu suara salah satu petugas puskesmas. "Kami di sini, pintu terkunci dari luar," teriak Bu Rita. Beberapa detik kemudian suara kunci berputar terdengar dan pintu gudang akhirnya terbuka. Udara segar langsung masuk menggantikan udara pengap yang ada di dalam. Mereka berdua segera keluar. Dika menoleh ke arah Bu Rita yang masih mengenakan jaketnya. Ia tersenyum padanya sebelum berkata pelan, "Terima kasih sudah menemani saya tadi, Bu." Bu Rita menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Sama-sama, Dika." Saat mereka berjalan keluar dari gudang, Dika merasa bahwa sesuatu telah berubah. Entah itu perasaannya atau cara Bu Rita memandangnya. Malam itu, ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Terkunci di gudang dengan Bu bidan Rita yang mengubah segalanya. Sekian cerita romantis pada video ini. Semoga bisa menghibur para follower semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.